Kita akan memulai ibadahnya, adik-adik dipersilakan on cam dan menyiapkan Alkitabnya ya. Mari kita masuk dalam ibadahnya. Sebelumnya adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh masing-masing. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 12, bait yang pertama dan kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan Bapa. Dalam kekudusan berkenan, sudah bermohon. Adik-adik, mari kita satu dalam doa pembuka. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada saat ini kami dibangunkan kembali untuk bersama-sama beribadah, berkumpul untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 111, ayat yang pertama hingga ke-10. Mazmur 111, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sudah dapat semua ya? Maka boleh minta bantuannya untuk sama-sama membacakan Mazmur. Coba Daryl bisa bantuin kakak? Kakak. Bisa ya? Kakak bacain ayat yang menjorok ke dalam, Daryl bacain yang ayat menjorok keluar. Bisa ya? Bisa. Oke, dimulai dari kakak. Mazmur 111, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati.
dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi dan yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih, Dara. Mari kita lanjut kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku menyembah. Engkaulah yang beri sejahtera. Setiapnya ya Tuhan, di kamu perlukan Tuhan yang kudus. Kita masuk dalam pelayanan firman. Dipersilakan Pak. Kaela ya? Atau? Ya, Siapa? oke adik-adik, kita bakal split kelas ya. Yang bakal Oke. diundang breakout room nanti bersama Kak Ella di kelas B. Kalau Kak Steph lihat di sini ada Luke, ada Evan. Jadi bareng sama Kak Ella di breakout room. Bakal breakout room sama Kak Ola nanti diundang di invite. Yang TK Oke. nanti sama Karti. Oke. Berkati. Yuk, adik-adik dulu yuk, join yuk. Shalom, selamat pagi. Ini udah kelas Eka semua? Iya ya, udah ya. Oke. Masih ada yang kelas Dwi? Udah enggak ya? Oke, kita siapkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya suara kakak jelas nggak adik-adik? Atau siapa yang bisa dengar jelas gitu? Oke, jelas ya. Oke. Kalau misalnya ada suara kakak hilang atau kecil, nanti diomongin aja ya. Takutnya hilang gitu sinyalnya. Oke. Nah, adik-adik, kita siapkan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Itu terambil dari Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13. Itu Perjanjian Baru, ayat yang pertama hingga ketiga. Oke. Adik-adik boleh
Dipersiapkan. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama hingga ketiga. Udah dapat semuanya? Coba Darel ya. Darel udah dapat? Udah, Kak. Udah. Oke ya, berarti yang lain juga udah ya. Oke, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ke 3. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terpuji Tuhan atas nama-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk damai sejahtera Tuhan yang boleh terus melingkupi kami setiap harinya, bahkan sampai hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan hari ini telinga kami, pikiran kami, hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu ini sampaikan kepada adik-adik, biar menjadi bekal kekuatan serta pegangan dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Kami percaya Tuhan, biarlah suara Roh Kudus yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini dan adik-adik serta kakak-kakak diberikan sesuatu yang berhikmat supaya kami bisa mengetahui maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pembacaan kita itu cuma 3 ayat, tapi kakak mau minta tolong dong sama salah satu dari adik-adik untuk bantu kakak bacain. Sekalian perkenalan ya, kakak Karifi. Tapi emang kalau yang belum tahu, karena kakak jauh juga di Jakarta, jadi jarang-jarang nih ya. Tapi kita sekalian, tapi kakak ini salah satu pelayan PT ya. Oke, minta tolong bacain firmannya. Salah satunya ini siapa? Frans. Frans, bisa dengar suara kakak? Bisa, Kak. Oke, bantu kakak ya bacain firman Tuhan. Nanti kakak ayat pertama, kamu ayat kedua, satu lagi sama Zafdiel. Zafdiel, benar nggak? Dengar suara kakak? Atau satu lagi aja Riel. Riel? Ya, Kak. Oke, kamu ayat ketiga ya? Baik, Kak. Oke, kakak berarti dimulai dari kakak. Barnabas dan Saulus diutus. Ayat Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukias orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Biarkan apa yang kita baca ini tetap di hati kita ya. Shalom, selamat pagi adik-adik, kakak-kakak. Oke, untuk firman Tuhan hari ini bicara tentang Barnabas dan Saulus yang diutus. Kakak cerita flashback-nya dulu, mereka ini adalah kedua orang yang diutus sama Roh Kudus langsung untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti kita tahu ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan bilang apa? Beritakanlah firman, beritakanlah, kabarkanlah kepada seluruh dunia dan jadikanlah semua muridku, ya kan? Dan mereka ini salah satunya dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak pengajar. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu bicara tentang bahwa ternyata penyebaran firman Tuhan, kabar baik itu ada dari dulu sampai
dari dulu ya adik-adik, dari dulu yaitu dimulai daripada mereka ini, orang-orang yang ada pada zaman itu. Terus apalagi nih Kak? Nah, firman Tuhan ini bicara mau ngingetin kita kalau ketika mereka nih, terutama di ayat 1-3 ini, waktu mereka memberitakan firman, mereka nggak sembarangan adik-adik. Mereka berdoa, mereka berpuasa. Seperti yang ada tadi, kalau adik-adik kita baca bersama, itu ada di ayat kedua. Atau dan ayat ketiga, maka berpuasa dan berdoalah. Kenapa sih adik-adik ketika kita melakukan pemberitaan firman itu harus berpuasa dan berdoa, dan yang terakhir ada penumpangan tangan yang dilakukan langsung oleh Roh Kudus kepada mereka. Karena pada saat itu belum ada nih adik-adik Alkitab yang kita bisa baca buka sama-sama. Boro-boro Alkitab elektronik yang kita bisa download ya adik-adik ya di HP kita sekarang nih, Android apapun itu kita bisa download kan. Boro-boro teknologinya canggih gitu. Untuk yang tertulis sebagai Alkitab yang kita baca aja, itu mereka nggak ada. Makanya mereka harus berpuasa, mereka harus berdoa, biar apa yang mereka dapat, firman Tuhan yang ingin mereka sebarkan, itu mereka hayati betul, mereka menyampaikannya sesuai apa yang Tuhan mau. Seperti itu adik-adik. Dan terakhir, mereka nggak berjalan sendiri adik-adik. Mereka berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Cirinya apa adik-adik? Cirinya ada di ayat ketiga tadi, bahwa maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, nah Roh Kudus meletakkan tangan yang artinya penyertaan Roh Kudus terhadap mereka itu ada, penyertaan Roh Kudus ada, dan biarlah apa yang mereka sampaikan itu dimulai atau diawali dengan mereka percaya Roh Kudus yang berkata-kata. Seperti itu adik-adik ayat yang 1-3 ini mau bicara sama kita. Nah, berarti firman Tuhan hari ini mau bilang apa sih buat kita semua, kakak-kakak, adik-adik? Firman Tuhan hari ini mau bilang kayak gini. Ternyata ketika kita mau menyebarkan firman Tuhan, ketika kita mau menyampaikan kabar baik kepada semua orang, pertama, kita harus berdoa. Kedua, bahkan sampai berpuasa. Supaya apa? Adik-adik benar-benar menghayati ketika adik-adik mau menyebarkan firman Tuhan. Dan terakhir adik-adik minta pertolongan Tuhan Yesus melalui doa, dan kalian minta supaya Roh Kudus menuntun adik-adik. Kak, tapi kalau zaman dulu kan kayaknya mengkristenkan orang ya. Jadi mengajak orang untuk jadi anak Tuhan, untuk jadi murid Tuhan. Kalau sekarang gimana ya? Gitu. Seusia adik-adik nih, masa kita harus juga ngombar-ngombar, harus berteriak-teriak di mana-mana gitu, ayo ikut Tuhan, atau gimana maksudnya kakak nih, kan? Apa kita juga diutus? Apa harus tunggu gede dulu? Mungkin pertanyaan itu muncul setelah adik-adik tahu maksudnya gimana nih kak, jadi aku harus kayak gimana, kan? Nah adik-adik kira-kira kakak mau balik nanya nih, di usia-usia kalian korelasinya sama penyebaran berita firman Tuhan atau penginjilan istilahnya, atau melayani itu dalam bentuk apa nih? Kalau di usia kalian, kalau kalian sering rajin praktek seperti ini, kira-kira kalau kata kakak kan tadi penginjilan lah, harus menjadikan semua bangsa muridku, kalau kata Tuhan, kira-kira hal kecil apa sih yang adik-adik bisa lakukan untuk mengabarkan kabar baik ini, memberitakan firman Tuhan serta penginjilan. Istilahnya seperti itu ya adik-adik. Tapi hal kecil apa sih yang adik-adik udah lakukan bahkan dalam kehidupan adik-adik? Coba kakak mau tanya salah satunya. Coba yang lain juga dipersiapin ya. Kali-kali nanti kakak tanya. Simple aja gitu, hal apa nih yang udah dilakukan atau bahkan baru mau dilakukan ya. Franz, kakak mau nanya nih, Franz, udah tahu nih firman Tuhan tentang yang tadi kakak sampaikan, kira-kira bagi Franz saat ini apa yang mau Franz lakukan, atau apa yang sudah Franz lakukan nih? Coba.
contoh kecil aja di keluarga deh, Franz. Hal apa yang bisa Franz lakukan di lingkungan keluarga aja? Eh, berdoa, Berdoa. Terus tindakannya apa nih, Franz? Setelah berdoa, tindakan yang Franz lakukan apa nih? Bingung nggak, Franz? Maksudnya apa? Halo, Franz? Bingung nggak maksudnya apa? ya Kak. Tindakannya apa, Franz, di keluarga? Berdoa itu ngajak, Franz, sorry, ada kakak adik nggak? Bersaudara? Atau anak satu-satunya? Enggak Kak, ada kakak. Ada kakak, berarti Franz bungsu? Ya, Oke, berarti Franz suka berdoa sama kakak, berdua? ya. Oke, terus untuk Brian ya ini ya? Ya, Kak. Ya, Brian, kira-kira nih pada usia-usia Brian ini yang tadi kakak sampaikan, kira-kira apa nih yang dilakukan Brian? Kalau aku sih Apa? Coba-coba. belajar. Oke. Di lingkungan teman-teman nih, Brian sama teman-teman apa yang Brian lakukan ketika menyatakan bahwa aku jadi utusan Tuhan nih untuk menceritakan firman Tuhan? Biasanya ngapain nih? Teriak-teriak nggak? Kak, palingan Nggak. Terus kayak ngapain? berbuat baik gitu, jadi tahu gitu. Oke, benar ya adik-adik apa yang Brian katakan bahwa kita sekarang nggak perlu lagi bicara tentang kekristenan itu dengan berteriak-teriak, dengan berkhotbah di kanan, di kiri. Mungkin salah satunya kalau contoh yang kakak lakukan saat ini seperti memberitakan firman ke adik-adik, itu melalui proses adik-adik ketika adik-adik sudah dikatekisasi, adik-adik dari DUI, terus kemudian katekisasi, kemudian di CD, adik-adik bisa nih melakukan pelayanan seperti ini, seperti kakak-kakak, mau di PA, mau di PT, sama aja. Yang penting tujuan adik-adik adalah melayani. Terus hal simple lain yang tadi kakak tanya, apa nih kira-kira yang bisa kalian lakuin di lingkungan kalian, di usia kalian? Bisa adik-adik, kalian bisa menghadirkan Allah dalam hidup kita dari apa? Tingkah laku kita. Dari apa? Perbuatan kita, perkataan kita. Simpelnya seperti itu. Di keluarga, kalian tadi kalau kata siapa tadi? Franz, melakukan yang namanya doa bersama. Itu adik-adik berarti menjadi anak yang, atau menjadi adik, menjadi kakak yang di keluarganya saling mengingatkan. Kita harus bareng-bareng nih, doa kan kayak berkumpul lebih dari 1-2 orang, bahwa doanya naik gitu, seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, itu hal simpel adik-adik. Adik-adik nurut sama mama papa, adik-adik belajar. Ya kan? Tadi kata Brian juga, usia kita belajar. Iya betul. Bukan hanya main apalagi gadget ya. Main gadgetnya, bisa berjam-jam, belajarnya sejam aja ngantuk. Boro-boro sejam, setengah jam aja kayaknya udah tidur gitu. Ya kan? Adik-adik belajar, adik-adik nurut. Itu hal simpel yang bisa adik-adik lakukan, menghadirkan Allah atau memberitakan kabar baik bahwa adik-adik tahu fungsi adik-adik, misi adik-adik itu adalah menjadi pemberita firman Tuhan. Untuk lingkungan sekitar, benar kata Brian tadi, hidup saling membantu, saling menghargai, toleransi. Terus adik-adik juga bisa melakukan sikap perbuatan baik, nggak jahat sama orang, nggak jahil sama orang, nggak bikin orang sakit hati. Seperti itu adik-adik. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu, atau bingung, atau ada yang kira-kira adik-adik mau tanya, boleh? Kakak kasih kesempatan dulu.
Nggak ada ya? Oke, tapi dapat ya materinya, paham ya, bahwa firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama tentang Barnabas dan Saulus diutus, kita mau belajar bahwa dari dulu sampai sekarang pemberitaan firman Tuhan terus berjalan. Kalau untuk sekarang, zaman sekarang, udah bukan lagi yang namanya kita harus khotbah kemana-mana, tapi kita bisa melakukan hal yang simple dari lingkungan terkecil kita. Oke, entah itu keluarga, lingkungan pertemanan kita, termasuk adik-adik yang kakak mau ingetin adalah media sosial. Ya enggak? Siapa sih yang di sini nggak punya media sosial ataupun nggak main gitu? Kayak apapun lah. Instagram, apalagi Twitter, Facebook, apa ya? Kalau laki-laki apa sih? Mungkin di games juga itu kan ada komunikasi dengan orang lain ya. Di games mungkin chatting, grup-grup games seperti itu juga berarti kan kalian menggunakan media sosial, menggunakan aplikasi-aplikasi ketemu orang. Nah, di situ pun adik-adik harus menyatakan sebagai anak-anak Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menghadirkan Allah dalam kehidupan adik-adik dengan cara sesimpel mungkin. Yang tadi kita sebutin sama-sama. Oke? Dan jangan lupa adik-adik, sebelum melakukan apa-apa, minta penyertaan Tuhan. Minta penumpangan tangan Roh Kudus untuk menyertai adik-adik setiap langkah adik-adik. Mau pergi keluar rumah, mau belajar, mau ujian, ya itu minta penyertaan Tuhan. Jadi adik-adik tetap berdoa, bahkan boleh sampai berpuasa kalau adik-adik udah ada yang belajar puasa, boleh. Bahkan dan oh iya, kakak di sini mau nanya nih, siapa yang kalau pergi kemana-mana atau yang mau ujian atau mau ngelakuin sesuatu itu orang tuanya menumpangkan tangan sama adik-adik. Jadi waktu berdoa bareng-bareng nih, berdoa keluarga, ketika adik-adik mau pergi sekolah, adik-adik mau ujian, atau adik-adik sakit, itu orang tuanya yang menumpangkan tangan ke adik-adik. Daryl. Daryl bener ya? Bacanya Daryl ya? Ya. Oke, Daryl pernah nggak orang tuanya melakukan penumpangan tangan dalam tadi hal-hal yang kakak sebutin? Iya pernah. Pernah waktu Daryl pas apa? Waktu itu mau ujian, terus pas lagi sakit. Itu sih yang aku lihat. Oh, yang Daryl laku. Oke, good. Terus buat Riel pernah nggak Riel? Orang tua melakukan penumpangan tangan buat Riel? Pernah, Kak. Pada saat apa? Kalau pas ujian itu biasanya ditolonin atau Oke. Pas ujian ya, bener ya. Kalau tadi Daryl pas sakit sama mau ujian juga. Yesaya ya, benar ya. Halo Yesaya. Oke, pernah nggak Yes? Pernah. Pernah. Waktu kapan kalau Yesaya? Pada saat kapan? Sakit. Oke, sakit ya. Terus siapa lagi yang belum kakak tanya? Franz pernah nggak Franz? Pernah, Pak. Pada saat apa nih Franz? Sama seperti tadi sakit dan belajar juga, saat ujian juga. Mau pergi ke sekolah juga. Saat pergi. Ya. Mau pergi. Oke, keren. Oke, Brian, dengar suara kakak? Iya. Ya, kalau Brian pernah nggak? Penumpangan tangan. Kalau pernah nggak apa-apa. Kalau nggak pernah juga nggak apa-apa. Kalau pernah pada saat apa nih? Ya, kalau nggak salah kayak mau ujian gitu. Ya. Oh, pada saat mau ujian. Oke, satu lagi nih yang belum kakak dengar, Zevdiel. Dengar suara kakak nggak? Atau susah? Nggak ada ya? Takutnya susah ya untuk mikrofonnya. Oke, Hosana. Halo. Hosana baru gabung ya sayang ya? Aku dari Dwi, Kak. Oh, dari Dwi. Oh ya udah. Oke, adik-adik,
Jadi fungsi dari penumpangan tangan terakhir yang kakak mau sampaikan itu adalah penyertaan Roh Kudus ya lewat orang tua adik-adik yang orang tua adik-adik salurkan buat adik-adik. Jadi kakak mau ingetin lagi adik-adik pokoknya harus jadi pemberita firman dari hal sekecil apapun yang adik-adik lakukan dan minta penyertaan penumpangan tangan Roh Kudus lewat orang tua adik-adik ya, supaya percayalah itu akan membawakan sesuatu yang berhasil buat adik-adik. Oke, kakak puji Tuhan mendengar tadi adik-adik bahwa orang tuanya aktif memberikan penumpangan tangan, berarti adik-adik selalu disertai di dalam doa mereka. Begitupun adik-adik ya, bisa melakukan hal-hal kecil apapun di dalam lingkungan adik-adik. Yuk, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami sama-sama dengar. Biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan bahwa kami dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kami jadi berkat dimanapun kami berada. Melakukan hal-hal simpel tapi menyertakan Tuhan di dalamnya, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Kidung Jemaat 40, yang pertama dan kedua, ajar benar anugerah. Kita masuk dalam doa syafaat. Kakak butuh 2 orang ya yang bersedia untuk berdoa, silakan. Mungkin dari Eka 1, dari Dwi 1 boleh. Ada yang mau? Aku, Kak. Ya saya. Ya saya ya. Iya. Oke, satu lagi. Boleh deh, bebas. Mau Eka atau Dwi. Ayo, mungkin yang cowok-cowok. Oh, Yesaya itu bukan cowok ya? Atau Yesaya cowok kan? Cewek. Oh, cewek. Wow, hebat. Baru nih Kayla ketemu nama Yesaya tapi cewek. Luar biasa. Ayo, siapa yang mau menemani Yesaya? Tunjuk aja Kak Catherine. Ya deh, ditunjuk ya. Coba Evan mau ya?
Ya, Kak. Evan bisa? Bisa, Kak. Udah ya, Kak? Udah, kita mulai berarti nanti dari Yesaya disambung sama Evan, nanti ditutup sama Kak Rivi. Jangan lupa di-unmute, nanti nggak kedengaran suara. Oke, Kak. Oke, Eh, silakan Yesaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, dan sukacita damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa berkumpul di room ini dan belajar firman-Mu bersama-sama Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap diam di dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang telah setia menuntun kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak mengerti apa-apa. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami agar mereka selalu diberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, sebab kami percaya Tuhan, hamba-Mu sudah diurapi roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, agar menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati juga para perawat, dokter yang di rumah sakit, yang siap mengorbankan diri demi tolong orang Tuhan. Tuhan berkati dan memberi perlindungan. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam ibadah PT tanpa kurangan satu apapun. Berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah ini supaya Kau bisa lancarkan harinya dan mungkin bisa mempertemukan kami dalam minggu depan. Berkatilah juga gereja kami yang mungkin sudah selesai dalam renovasinya. Terima kasih Kau telah melancarkan semuanya ya Tuhan. Berkatilah gereja kami, teman-teman kami, dan kami semua dalam ibadah kami, dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata buat kami yang ada di sini, serta teman-teman kami yang belum bisa hadir. Tuhan boleh menyertai bagi mereka yang sakit, mereka yang berhalangan, juga Tuhan berkenan untuk hadir bersama-sama dengan mereka. Ya Bapak, kami berdoa juga buat orang tua kami masing-masing, Tuhan, kami mengucap syukur kami terlahir dari kedua orang tua yang begitu mengasihi kami, keluarga yang mencintai kami, kiranya kami boleh tumbuh di dalam kuasa Tuhan, Tuhan, kami juga boleh jadi anak-anak yang memberitakan firman Tuhan dari hal-hal kecil. Setelah kami mendapatkan penumpangan tangan dari kedua orang tua kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan di lingkungan kami, di sekolah kami, di tempat bermain kami, kami percaya Tuhan, Tuhan pun boleh bersedia menjaga mereka dari sakit penyakit, dari pekerjaan mereka. Tuhan berikan yang terbaik karena mereka menjadi utusan Tuhan untuk mendidik kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Bapak, kami juga berdoa buat kondisi saat ini Tuhan, kerinduan kami untuk ibadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama di satu gedung gereja Tuhan, biarlah Tuhan dengan cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan, maka sakit penyakit ini boleh seiring dengan berjalannya waktu, dengan waktu yang tepat Tuhan boleh pulihkan kembali, kami bisa bersuka cita bersama-sama, walaupun kami saat ini dalam satu room, Zoom ini pun kami memiliki sukacita yang sama Tuhan, tapi kami punya kerinduan tersendiri, biarlah itu menjadikan suara hati kami untuk terus berseru sama Tuhan untuk pemulihan daripada sakit penyakit ini boleh kembali pulih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pribadi kami di sini, adik-adik terutama yang mau menghadapi ujian-ujian ataupun yang sudah, ataupun dalam masa pertumbuhan mereka, pembelajaran mereka, biar Tuhan sertai selalu, Tuhan berkati mereka setiap
apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan jadi berkat Tuhan. Untuk kakak-kakaknya juga dalam pekerjaan, di dalam aktivitasnya Tuhan boleh sertai, bagi kakak-kakaknya dalam setiap pelayanannya juga Tuhan biar meminta kuasa Roh Kudus untuk menyebarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya doa yang jauh daripada sempurna ini boleh kita alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Kak Rifi, Yesaya, dan Evan. Mari kita melanjutkan ibadahnya, memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa men-scan QR Code yang ada di layar dan menambahkan kode 22 ketika memberikan persembahannya. Sambil menyiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 78, bait yang pertama dan 4, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus
Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk membawa dan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur hanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu saja kami dapat berkumpul dan kami juga sudah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau menerima dan menguduskan persembahan kami ini Tuhan. Dan Tuhan juga mau membantu tangan-tangan yang mengatur keuangannya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk ke Warta PT. Oke, terima kasih Kak Catherine, terima kasih Kak Ella, terima kasih Kak Rivi, terima kasih Kak Meko, dan kakak lain. Untuk adik-adik klien, terima kasih untuk kehadirannya. Untuk yang katekisasi juga, terima kasih untuk kehadirannya. Minggu depan kita masih dalam untuk kita onsite. Cuman untuk sekolah, Kak Steph dengar udah semakin bertambah lagi ya jam sekolahnya yang tadinya cuma 1-2 jam mata pelajaran, sekarang udah ada yang 1 hari full ya. Walaupun seminggu nggak full dari Senin sampai Jumat gitu, cuman udah ada perkembangan yang bagus. Adik-adik yang belum vaksin, ikutin aja dari sekolah atau mungkin dari RT RW lingkungan sekitar supaya kita semakin dekat lagi untuk masuk dalam sekolah onsite ataupun ibadah onsite di gereja. Oke, salam buat kakak-kakak atau adik-adik atau ayah atau ibu semua yang ada di rumah, semuanya salam sehat, kondisi lagi pancaroba, dijaga kondisinya adik-adik supaya tetap sehat aja, yang nggak ada keperluan di luar tetap di rumah aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk sebelum berkat dan lagu terakhir, amanat pengutusan boleh Kak Ella? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yes, terima kasih Kak Steph. Yuk, kita udah mau selesai. Amanat pengutusan. Oh, oke. Ya, adik-adik, pulanglah kembali dalam hidup kita sehari-hari. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, ya. Beritakan Injil lewat perilaku, perbuatan, tingkah laku, perkataan, supaya orang dimenangkan bukan hanya ketika kita ngomongin firman Tuhan, tapi orang dimenangkan juga karena dia lihat perilaku kita selaras dengan firman Tuhan, ya. Dan percayalah, setiap kali kita melangkah kemanapun, Roh Kudus pasti akan menuntun kita semuanya. Oke, ya. Yuk kita nyanyi satu pujian, Gita Bakti 283 ayat 1, kita menaburkan biji kebenaran. Iya, adik-adik, kita akan doa penutup dan berkat hari ini. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya kami sampai di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami boleh memuji dan mempermuliakan Tuhan, Tuhan hadir di tengah anak-anak-Mu. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus sendiri yang mengajar kami untuk bisa melakukan apa yang Roh Kudus ajarkan untuk kami hari ini. Ajar kami untuk kami boleh seperti Barnabas dan Paulus, Tuhan, mengabarkan berita baik, Injil, kabar baik kepada semua orang, dan membuat semua orang menjadi murid Tuhan. Dan kami percaya Bapa, pada saat akhir nanti, kami akan menuai apa yang sudah boleh kami tabur. Terima kasih.
Sebentar kami akan tinggalkan virtual persekutuan kami ini, kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun kami dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari adik-adik terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam persekutuan kita, sampai nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan dan mengangkat kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oke, ibadah sudah selesai adik-adik. Boleh ambil saat teduh pribadinya masing-masing ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai semuanya. Selamat hari Minggu semua. Sampai ketemu Dadah. minggu depan. Sehat-sehat ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.